Dia Untirta Smart Energy. Sama Yusi di sini dan Audrey di sini. Tentu aja kita ada di program Dialog Senja selama 2 jam ke depan ya guys. Yap. Dari pukul berapa? 3 sampai jam 5 sore. Tetap di 106 Dia Untirta ya. Yep. Smart and Energy. Oke, Smartizen. Wow, dia lagunya Naif yang piknik. By the way, karena lagi masa pandemi seperti ini, kamu tuh pernah piknik nggak sih? Lebih ke panik. Oh, bisa banget nih diputer ya. Aduh, pinter banget. Kenapa nih? Kan udah diajarin ya sama senior. Diajarin gimmick ya, say. Baiklah, bener banget sih karena COVID seperti ini memang menyebabkan kita panik ya nggak sih? Iya. Tapi walaupun seperti itu kita harus tetap stay aware dan jangan sampai panik berlebihan ya nggak sih? Terkhusus kita sebagai wanita yang harus banget buat apa? Jaga kesehatan. Ya kan? Gimana kalau misalkan ngomongin kesehatan kayak gitu, kita omongin tentang kesehatan wanita di tengah pandemi deh. Mantap. Kalau misalkan tadi siang kita tentang inflasi, sekarang dan senja ini kita bakal ngomongin tentang kesehatan wanitanya nih. Apalagi di tengah pandemi tentunya ya. Kayak gimana tuh Dri? Ada informasi nggak dari Audrey sendiri nih? Aku mau ngasih info nih. Boleh banget. Hingga saat ini Indonesia itu masih berjuang nih. Kenapa melawan COVID-19? Iya betul sih, sepakat. Kayaknya tapi bukan Indonesia doang ya? Iya, seluruh dunia ya. Seluruh lapisan Indonesia, dunia masyarakat. Kayak setiap harinya tuh angka COVID tuh naik nggak sih Kak? Iya, sepakat banget. Oh my god. Ya kan masyarakat selalu diperingati oleh pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan. Gitu. Karena hal tersebut menjadi kebutuhan kita semua. Betul banget nih. Jadi kayak nggak mudah juga kan ya buat kita untuk menghentikan yang namanya penyebaran virus si COVID ini ya nggak? Untuk itu Smartizen, Yusi sama Audrey mau kasih tahu nih. Kita menganjurkan untuk meningkatkan imun tubuh. Waduh. Supaya dapat mengatasi dan menangkal yang namanya apa sih, Dre? Virus COVID tentunya. Kenapa aku bingung ya kalau ditanya? Kayak mau ujian lisan ya, say. Saya panik kenapa nih? Ada apa nih? Baiklah, jadi salah satu cara untuk meningkatkan imun tubuh itu sendiri nih, Dre. Aku mau kasih tahu nih, yaitu menerapkan pola hidup sehat. Kayak gimana sebenarnya pola hidup sehat tuh? Apa ya? Jadi kira-kira pola hidup sehat itu emang harus banget diperhatikan ya Smartizen, terkhusus kita sebagai wanita di tengah pandemi seperti ini, baik itu anak-anak, lansia hingga seperti kita ini nih, ciwi-ciwi cantik. Aduh. Declare ya? Declare dirinya cantik. Baiklah, kayak gitu ya. Kalau begitu, sore ini kita berdua dan akan ada narasumber nih. Betul banget. Membahas tentang kesehatan wanita di tengah pandemi. Of course. Tentunya bareng Sadis yang bakal informatif banget ya nggak sih? Ya. Terus buat Smartizen semua, kalau misalkan masih bingung, ya nggak sih? Masih heran? Masih ada pertanyaan di kepalanya kayak Audrey nih. Kayak aku kayak banyak pertanyaan nih nanti. Kamu bakal banyak pertanyaan. Jadi langsung aja chat di question box kita di Instagram @diauntirta atau di YouTube channel kita. Di 106 Dia Untirta. Atau di WhatsApp number kita juga boleh di 081808106106. So before we gonna more talk about it, kita bakal puterin lagu dulu nih dari siapa? Soundwave yang salah. Oke, Smartizen, balik lagi sama Yusi dan Audrey di sini. Tentunya ditemenin sama lagunya Alexa ya nggak sih? Yang apa tadi judulnya ya? Jangan kau lepas pergi. Coba deh lihat deh, aku agak lupa juga deh. Jangan kau lepas. Iya, apa yang jangan dilepas sih? Cukup ya, jangan dilanjut lagi, jangan mancing ya. Baiklah Audrey. By the way hari ini karena kita
menjelaskan ya, akan berdiskusi tentang kesehatan wanita di tengah pandemi nih. Iya. Sesuai dengan apa yang kita mention before. Like kita mempunyai seseorang yang akan menemani kita tentunya ya. Pastinya. Siapakah sahabat diskusi kita hari ini? Waduh, langsung ditembak aja sama Yusi ini. Jadi kebetulan sahabat diskusi kita hari ini nih Dre ya, FYI. Waduh, itu adalah seorang dosen juga yang merupakan lulusan dari Universitas Indonesia. Wow. Dia juga mengambil gelar dong maksudnya majornya ya keperawatan, nurse nih. Waduh. Lalu juga S2 di Universitas Respati Indonesia. Wow. Dan S3 di Trinity University of Asia. Tahu nggak di mana? Philippines. Yes, that's right. Kamu keren juga, pasti baca ya. Tadi dikasih tahu ya. Iya. Ada jadi ketahuan kan. Aduh. Baiklah netizen, karena sahabat diskusi kita sudah ada ya kan. Jadi sayang banget kalau misalkan nggak diundang di frame YouTube kita, apalagi tidak berdiskusi bersama. Jadi langsung aja kita flip lagi kameranya dan say hello buat Bu Dokter Ibu Dokter Ernawati Umar MKes. Baiklah. Selamat sore Bu Erna. Selamat sore juga. Wow, ini suaranya sangat merdu sekali ya Bu Erna ya. Masuk headphone tuh langsung, aduh ini kayaknya the next penyiar deh. Wow. Baik Bu Erna, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Dari rumah ya tadi WFH ya kebetulan. Iya, kebetulan WFH 1 hari ini baru. Iya, jadi karena COVID sedang tinggi-tingginya nih ya Dre, jadi memang banyak sekali sektor-sektor yang diperkerjakan dari rumah, termasuk sektor pendidikan. Iya. Dan ini sangat relate to our topic nih Dre, which means kesehatan di tengah kesehatan wanita di tengah pandemi. Betul banget. Jadi mengenai hal itu nih Bu, paling Yusi sama Audrey mau nanyain on surface aja sih, lebih ke simple question mungkin ya, tipis-tipis aja gitu. Tipis dulu ya Ibu. Boleh. Iya, mungkin Ibu bisa jelasin kali ya ke kita semua dan Smartizen di luar sana, gimana sih menurut pandangan Ibu tentang wanita dan pandemi yang terjadi saat ini? Kayak kesinambungannya apa sih antara keduanya? Seperti Baik, itu. kita ketahui bahwa perempuan sebagai kelompok beresiko ya, di antara sebagai second citizen on the world. Oke. Nah, membicarakan tentang wanita itu kita sering mendengarkan banyak diskriminasi sosial budaya dan beresiko juga mengalami kesakitan, kematian ya di masa motherhood itu ya. Oke. Nah, ditambah lagi dengan kondisi pandemi ya, sekarang ya, wanita beresiko sekali untuk terganggu ya, baik fisik maupun psikisnya ya. Oke, sepakat sekali nih. Ya. Kemudian pandemi juga mengganggu peran produksi wanita ya, peran reproduksinya juga, dan perannya dalam merawat keluarga. Jadi seperti itu sangat berarti wanita tuh terganggu ya Bu ya istilahnya dalam pandemi seperti ini. Ya, sangat terganggu gitu. Karena kan biasanya dia bisa bereproduksi ya, maksudnya bisa dekat dengan keluarganya, dengan anak-anaknya ya. Di masa pandemi ini kan kita semuanya harus menjaga jarak ya. Wah, betul banget. Jarak antara aku dan dia juga harus dijaga. Balik lagi. Kita balik lagi ya. Iya tuh kata Bu Erna juga iya. Oke, boleh dilanjutkan Bu. Oke. Ya, kemudian juga di dalam peran sebagai merawat keluarga juga itu tentu saja agak terganggu ya, dengan kondisi pandemi ini yang biasanya mungkin bebas untuk belanja ya, belanja maksudnya bukan belanja untuk wanitanya, itu maksudnya bukan untuk ibunya ya, buat belanja rumahnya ya, iya, untuk kebutuhan anak-anaknya, kebutuhan rumah tangganya ya. Dengan adanya pandemi kan harus beli online misalkan, otomatis living costnya lebih besar, lebih ya. Lebih tinggi. Sepakat banget nih. Karena harus ada ongkos lagi. Kalau itu dia bisa seminggu sekali belanja, kemudian bisa untuk dimasukkan ke kulkas mungkin, jadi
gampang gitu ya untuk masak sehari-hari dan lain sebagainya ya. Oke. Jadi itu adalah kesinambungan antara wanita dan juga pandemi ini. Iya. Keren banget ya sih. Jadi membuka insight baru gitu loh, bahwasannya memang perempuan dan juga pandemi ini memiliki relation. Ada banget satu dan lain hal yang berkaitan. Antara lain produktivitas perempuan itu sendiri ya Bu ya. Sebagai ya perempuan kayak gitu, Dre. Sepakat tidak? Sepakat banget. Oke, kalau gitu Smartizen karena sudah pukul 16.06 kita bakal ingetin lagi ke Smartizen semua buat kalau misalkan kamu mau request lagu nih ya, boleh banget. Mau nitip-nitip salam mungkin? Titip salam boleh, tipis-tipis ini aku bacain. Dan juga kalau misalkan kamu mau curhat misalkan, boleh banget di Instagram kita @diauntirta ataupun di YouTube kita. Di mana? 106 Diauntirta. Nah, atau di WhatsApp number kita di 081 808 106 106. Oke, Smartizen. Jadi setelah ini kita bakal dengerin lagu nih dari Brisia Jodi ya, yang menunggu jadi pacarmu. Hai. Oke, back again with you here. And Audrey in here. Oke, tentunya dalam dialog senja kan, ditemenin sama Charlie Puth ya nggak sih? Yang Marvin Gaye. Oh my god, suaranya tuh bener-bener minta aku buat Bang, halalin aku bang. Halunya mulai ya. Halunya mulai. Yaudah ya, daripada halu-haluan kita lanjut lagi aja diskusi kita. Yang tadi udah kita bahas mengenai kesinambungan nih. Kesinambungan apa tuh? Tentang wanita di pandemi ini. Aduh, boleh banget. Iya kan? Terus kamu ada pertanyaan gak nih buat Bu Erna? Ada banget. Ada ya, udah jadi anak pinter nih. Jadi anak pinter nih aku nih. Iya, boleh. Terus aku mau nanya nih Ibu, gimana sih pandangan Ibu nih tentang kesehatan para wanita di tengah pandemi, baik di dalam negara ini ataupun di luar negeri nih Ibu? Wow. Baik. Jadi konteksnya luas ya. Luas ya. Pertanyaan kamu luas sekali. Boleh. Pinter ya nanya. Iya. Aduh, aku malu disanjung. Boleh dikasih nilai A, Bu. Iya. Aku pindah. Baik ya, saya jawab ya pertanyaannya. Jadi gimana sih ya kondisi kesehatan wanita baik di Indonesia maupun di luar negeri ya? Betul. Ya, dengan adanya pandemi ini tentu saja wanita harus bisa menjaga kesehatannya ya, apalagi terjadi peningkatan yang sangat signifikan ya kejadian COVID ini ya, apalagi baik di luar negeri maupun di Indonesia. Contoh di India kan peningkatannya sangat. Wah, India betul. Ya, kemudian ada varian baru lagi ya untuk jenis virusnya ya. Kemudian terutama pada wanita-wanita yang mempunyai penyakit komorbid namanya ya, penyakit bawaan ya. Contohnya mungkin penyakit asma ya, kemudian penyakit kanker, penyakit autoimun ya, kemudian penyakit diabetes mellitus. Nah, itu akan memperparah ya, akan memperberat kondisi kesakitannya, bukan kesehatannya. Kesakitan ya, makin sakit gitu. Jadi dengan adanya penyakit tersebut itu akan meningkatkan, artinya meningkatkan kondisi keparahan penyakitnya. Ditambah COVID itu sendiri ya. Iya ya. Jadi kita ketahui bahwa COVID itu menyerang saluran pernapasan. Nah, dengan kondisi itu dia otomatis daya imunitasnya semakin menurun. Nah, waduh. Jadi itulah makanya banyak kematian. Ya. Apalagi kalau yang punya asma kali ya Bu. Nah, agak asma, horor. karena asma itu kan terjadi penyempitan Iya. pada saluran pernapasannya. Dia bisa menghirup udara banyak, tapi untuk mengeluarkannya sulit. Nah, kalau dia terjadi kena COVID lagi, makin bengkak, makin sempit. Itulah yang mengakibatkan kematian tadi kalau tidak segera tangani dengan baik ya. Baiklah seperti kalau itu. begitu. Untuk COVID sendiri nih Bu ya, kira-kira kenapa sih dia menyerangnya ke pernafasan?
ada tidak penjelasan singkat yang buat Smartizen ini jadi paham, oh jadi seperti ini kerjanya si COVID kayak gitu. Mungkin. Baik. Ya, COVID itu kenapa sih kok menyerang pernapasan gitu ya? Kan dia disebabkan oleh virus kan? Virus, Nah, baik. virus yang termasuk virus SARS-CoV itu ya, SARS-CoV, yes. 2 ya, 2. Iya. Maksudnya, nah itu dia menyerang saluran pernapasan karena virus itu sangat kecil ya, lebih kecil dari bakteri. Jadi sulit emang terdeteksi dengan cepat ya. Waktu itu juga setelah banyak pertama kali di Wuhan ya, di Cina, itu kan sulit terdeteksi awalnya, kemudian setelah dilakukan penelitian ya, pemeriksaan, ternyata penyebabnya adalah virus corona ya. Nah itu adalah virus yang bermutasi istilahnya dari dulu kan kita dengar kan ada SARS, kemudian MERS, ya itu sejenis sebetulnya ya, hampir sejenis dengan virus corona ini sendiri gitu. Ya, jadi dia memang menyerang saluran pernapasan. Jadi kayak seperti orang pilek aja. Gejalanya seperti itu ya? Iya, gejalanya seperti orang flu. Hanya dia demam tinggi, biasanya demam di atas 38 ya. Kemudian akan terjadi batuk kering. Lama-lama akan menyerang, turun ke saluran pernapasan bawah, dia akan sesak ya. Nah, mengakibatkan terjadinya pneumonia biasanya ya. Jadi apa tuh pneumonia? Ya, itu infeksi saluran pneumonia, infeksi pada paru-parunya. Paru-parunya, baiklah. Iya. Sehingga paru-parunya pun akan sulit untuk berkembang kan, karena paru-paru yang membuat pergantian ya antara oksigen dan karbon dioksida. Oke, jadi seperti itu infonya ya Smartizen dari Bu Erna selaku sahabat diskusi kita hari ini. Baiklah, tidak bosan-bosan lagi nih. Tentunya Yusi bakal ingetin Smartizen semua. Buat kalau misalkan mau curhat, misalkan Kak aku sedih banget, aku hari ini diputusin gitu, boleh banget ya kan, kita temenin kamu sambil kita berdiskusi. Banyak sekali informasi yang bakal didapat ya gak sih? Atau mau nanya-nanya ya? Mau nanya-nanya juga boleh Ibu Erna, ke Bu Erna, iya langsung type down below aja ya gak sih, di live streaming kita 106 dia Untirta. Bu Erna aku mau nanya ini dong, boleh banget. Tapi sebelumnya Yusi mau puterin lagu lagi nih buat Smartizen di luar sana biar tetap semangat lagi jalanin harinya. This is Alexa Dewi ya. Hai Smartizen. Hai lagi nih. Tadi ditemenin dengan Sherina, Pergilah Kau. Aduh, yang pas banget nih untuk temanku di sebelah ini ya. Besties. Dengan bestisku yang selalu galau. Yes, tapi nggak tahu galauin siapa. Iya, makanya tuh. Ayo, jadi buat siapapun kamu kita cari syaratnya cuma satu sih, mau digalauin sama Yusi. Ya gak sih? Waduh. Jadi udah. Cukup untuk itu. Oke, cukup ya untuk itu. Baiklah, kita melanjutkan pembahasan kita hari ini tentang si kesehatan wanita di tengah pandemi ini, Dre. Iya. Girlsku, ini keren banget sih topiknya. Membuat aku merasa menjadi seseorang yang brilliant. Kayak 11-12 sama Albert Einstein. Agak jauh ya. Jauh banget ya. Baiklah kalau gitu. Lanjut sama diskusi kita hari ini bersama Bu Erna. Saya hello dulu buat Bu Erna. Halo Ibu. Halo juga. Ibu halo dulu ke Smartizen, Bu. Hai. Selamat sore buat netizen semua. Selamat sore juga. Aduh cantik banget ya hainya dari Bu Erna nih. Kayak halus gitu ya. Adem bawaannya ya. Masya Allah banget tuh. Oke, kita lanjut jadi diskusi. Tersanjung atau tersinggung? Agak panik. Tersinggung. Baiklah, kita lanjut diskusi kita hari ini ya. Kalau tadi Audrey tuh udah nanya tentang si kesehatan wanitanya, terus juga ada relation dan kesinambungannya, ya nggak sih? Sekarang Yusi mau nanya nih ke Bu Erna tentang wanita ini sendiri, Bu. Sebenarnya untuk permasalahan di tengah pandemi, kira-kira hal apa sih yang harus diperhatikan sebagai wanita ya, khususnya dalam masalah kesehatan di tengah pandemi seperti ini, Bu? Baik ya. Khususnya dalam hal kesehatan wanita yang perlu kita perhatikan pertama adalah
kita perlu screening penyakit ya. Screening penyakit, apa sih yang ada, penyakit apa sih yang ada pada diri kita gitu. Nyari tahu Iya, nyari tahu. Ya, khawatir nggak? Misalkan kita screening tentang kanker serviks, ya kanker payudara. Nah itu bisa kita screening sendiri sebetulnya. Kalau kanker payudara bisa disadari namanya, periksa diri sendiri. Disadari. Ya, sadari. Nanti next time kita bahas ya sadari. Boleh banget sih. Suka deh aku yang kayak gini. Berkelanjutan. Kemudian menjaga kebersihan diri ya, termasuk alat reproduksi kita ya, harus bersih ya, selalu kering gitu maksudnya, jangan sampai lembab seperti itu ya. Karena lembab itu banyak jamurnya. Jamur. Kemudian kebersihan rumah ya, tentu saja wanita harus menjaga kebersihan rumah, terutama kamar tidur ya. Nah, itu langsung tersindir. Oh my god. Aduh. Tadi aku beresin atau enggak ya? Kemudian makanan yang cukup bergizi. Ya. Terutama untuk anak-anak ya, untuk keluarga. Kalau yang udah menikah, kalau yang belum menikah sih ya diri sendiri yang tahu ya bagaimana makanan yang bergizi ya, cukup gizi. Tidak harus makan daging, misalkan makan ayam, tapi ya dengan tahu, tempe, misalkan telur kan yang murah-murah kan ada. Nah ya, dengan bayam sekali makan seikat itu cuma 2.000 perak kok. Ya kalau dibeli di ini atau paling mahal 5.000 perak kan udah. Tapi sehat ya Bu ya. Sehat iya. Baiklah. Kemudian makan vitamin juga jangan lupa. Ya, dan berolahraga ringan. Wah perlu banget ya berolahraga. Stretching ya. Setidaknya 30 menit sehari ya. Betul sekali. Aduh udah pinter-pinter sebetulnya ya. S1 dilakukan. Assalamualaikum. Kemudian untuk remaja juga jangan lupa kesehatan reproduksinya dijaga ya. Terutama pada saat menstruasi misalkan, jangan lupa kalau udah 4 jam gantilah pembalutnya. Jangan nunggu penuh ya Bu. Iya, jangan nunggu penuh. Gitu. Iya gak sih? Aduh. Mager gitu. Dulu deh gitu. Jangan sampai seperti itu ya Bu ya. Iya, nanti kalau itu nanti makin karena darah itu tempat perkembangbiakan bakterinya. Makanya harus kita jaga ya. Dan satu lagi yang harus kita jaga adalah kita jangan terlalu khawatir. Jangan begitu panik ya. Iya, jangan panik karena kecemasan dan kekhawatiran itulah yang membuat kita daya imunitas kita meningkat. Sugesti ya Bu maksudnya. Dari pikiran juga ya. Nah, makanya jangan mikir macam-macam. Selalu positive thinking, selalu tersenyum. Jangan overthinking. Ini ya overthinking terus Ibu dari tadi. Ya betul, ini mendengarkan lagu kan membuat hati ini selalu moodnya yang bagus. Jangan lagu-lagu sedih terus gitu. Langsung kena lagi nih, kena mental. Kena mental. Ya. Baik, kemudian masih ada? Gimana Ibu, masih ada pembahasan kah? Masih. Jadi untuk wanita hamil misalkan yang sedang hamil dan ingin melahirkan, carilah tempat melahirkan yang aman ya. Yang aman. Boleh kalau misalkan takut di rumah sakit, tapi khusus rumah sakit bersalin sih boleh. Atau di tempat-tempat praktek dokter yang buka klinik bersalin dan lain sebagainya, sehingga lebih aman dibanding ke rumah sakit yang umum yang ada COVID-nya ya. Seperti itu mungkin tips dari saya. Nice, tips yang sangat membantu ya Leslie Gray sebagai wanita, juga perempuan. Cuma agak susah ya untuk yang olahraga dan menyiapkan makan sehat tuh dan bersihin kamar. Kayak untuk kita tuh agak susah ya Ibu ya. Ayo coba sambil beres-beres kamar sambil nyanyi-nyanyi sambil yang kuat gitu. Jadi gerakan tangan dan kakinya harus semangat gitu ya, lebih semangat. Jadi memang setiap langkah baik itu akan menghasilkan energi baik ya Bu ya. Seperti yang bakal diputerin sama Audrey nih, Malik di Essential yang langkah baikmu berarti. Halo Smartizen. Udah pukul berapa nih ya? Aduh, udah jam 4.46 nih. Betul banget. Udah lihat-lihat nih ya. Gak kerasa banget gak sih? Iya nih. Kita bener-bener yang namanya ngobrol hampir 2 jam berarti ya. Padahal gak kerasa ya. Gak kerasa habis. Tentunya dengan iya, kayak baru 1 jam ya Kirna ya.
Baiklah kalau gitu. Untuk for this last minutes nih. Iya. Audrey ada sesuatu nggak yang mau disampaikan dari Audrey? Mungkin kayak ini kan Apa tuh? Apa tuh? aku tiba-tiba bingung mau ngomong apa Bingung. gara-gara Closing statement, Ibu say. Erna cantik banget. Aduh, bisa banget dibalikinnya ya. Grogi aja gitu. Iya, aku deg-degan gitu loh liatin Bu Erna. Aduh. Kok dipelototin padahal aku pikir aku diliatin. Oke. Boleh gimana karena sekarang sudah pukul 16.46 ya. Iya. Daripada Audrey deg-degan terus kan nih. mending kita langsung minta closing statement ya dari Bu Erna selaku sahabat diskusi kita untuk senja hari ini. Baik, buat Bu Erna mungkin bisa kasih kita masukan, saran, tips lebih lanjut tentang sih kesehatan wanita di tengah pandemi ya. Baik, oke, saya kasih tips terakhir ya buat bagaimana menyikapi pandemi ini ya. Kalau dulu kan kita selalu pemerintah mendengung-dengungkan kita melakukan 5M ya. 5M. Nah, kalau sekarang 6M. Nambah satu ya. Ya. Pertama, menggunakan masker setiap saat. Sepakat. Nah, Kita pakai masker. ya meskipun sudah divaksin masker. tetap wajib pakai masker ya. Betul. Apalagi yang belum. Apalagi yang belum, vaksin, oke. iya. Ayo diingetin Yang ke Bu kedua, Erna. kita menjaga jarak minimal 1 meter. Baiklah, 1 meter. Nah, 1 meter dari ya, 1 meter. Jaga jarak bukan berarti bermusuhan. Betul. Ya. Sepakat. Tetap kompak meski berjarak. Oh my god, that sounds so great ya. Nah, kemudian mencuci tangan hingga bersih. Nah, mencuci tangan hingga bersih itu mencuci tangan hingga minimal 20 detik pakai sabun dan di air mengalir ya sedapat mungkin ya. Oke. Seperti itu. Kan cuci tangan nggak seberat mencuci baju bukan. Jadi Yes, mudah. Bisa juga nih ibu ngebalikinnya. Yang keempat, Yang keempat, ya, membatasi mobilitas ya. Nah, kurangi bepergian jika tidak dalam kondisi darurat ya. Oke. Atau sangat penting ya. Misalkan hal itu nggak bisa kita lakukan gosen atau apa gitu, nggak bisa. Nah, itu harus kita berangkat ya. Itulah darurat namanya ya. Nggak apa-apa. Kemudian yang kelima, menjauhi kerumunan ya. Jadi hindari tempat-tempat yang jumlah orangnya banyak seperti pasar, hajatan misalnya kan ya. Kemudian menonton orang kecelakaan kan biasanya gitu kan. Nggak ada kerjaan, ada yang kecelakaan ditonton. Gabut ya. Ngikut iya. Ikut aja deh. Nah, yang terakhir, Yang keenam nih. yang keenam, iya. Apa itu? Apa tuh? Aduh, aku dibikin deg-degan. Jadi ditanya ulang kan gue bingung. Nah, menghindari makan bersama. Oh. Ya kalau dulu kan kita bawa bekal ke sekolah apa ya, makan itu tidak boleh lagi. Oh. Jadi udah pelit-pelitan ya. Ini makananku, itu makananmu. demi kesehatan ya. Jadi hindari dulu, maksudnya makan bersama, sabar ya. Jadi kita bisa saling menjaga saja. Jadi maaf ya, saya nggak ngasih dulu gitu. Karena kondisinya tidak memungkinkan. Khawatirnya gini, pada saat dia mengemas makanan itu, mungkin dia batuk, bersin dan lain sebagainya ya. Gitu, jadi saling menjaga ya Bu, sebenarnya bukan pelit-pelitan. Bukan pelit-pelitan tadi ya. Nah, mungkin itu ya 6 ya closing kita hari ini ya. That's the 6 point yang sudah Bu Erna mention ya, Dre ya. Which means memang harus banget kita terapkan di tengah pandemi seperti ini, bukan hanya buat perempuan aja ya. Tapi untuk semuanya ya. Untuk semua yang smartisan di luar sana yang masih punya sesuatu yang harus dikerjakan di luar terkhusus. Baik, setelah ini paling Yusi mau ucapin terima kasih nih. Bu Erna. Oh iya. Yusi doang yang berterima kasih dengan Bu Erna. Kita berdua. Thank you so much ya Bu yang udah hadir. Ibu sama-sama ya. Sampai ketemu mungkin di the next episode kali ya. Baik banget gitu. Iya betul. Semoga Ibu Erna sehat terus ya Bu ya. Berkah nih rezeki dan ilmunya nih. Iya, semoga nggak bosan ketemu Audrey lagi, pas Yusi lagi dan pasti senang hati. Seneng banget. Lucu-lucu soalnya. Oh my god. Oh my god. Kita punya
punya pacar anak FK, tenang. Untuk anak FK ya. Audrey Visi. Oke, Yusi masih anonimus ya Yusi di sini. Baiklah, thank you so much buat Bu Erna. Sekali lagi semoga kita bisa bertemu di lain waktu dengan kesempatan yang sama dan kebahagiaan yang sama juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Erna. Ya, bye bye. Oke, jadi seperti itu ya Smartizen untuk ininya sendiri dari Bu Erna sendiri. Jadi sebelum kita mengakhiri nih ya, sebelum kita mengakhiri acara kita hari ini, Dre, tadi kan sudah the last talk nih dengan Bu Erna. Jadi kita juga mau ngingetin bahwasannya ada 9 menit terakhir. Oke. Ya kan 16.51 nih, berarti 9 menit terakhir. Oke. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 106 Dia Untirta Smart and Energy.